Tom, does God have a sense of humor? Menurut saya, not only God has a sense of humor, but God has a great sense of humor. Jadi Tuhan Allah itu benar-benar luar biasa ya. Semua usaha manusia itu kecil begitu kita melihat rencana Tuhan. Ya. Kalau bicara dari pengalaman pribadi, 9 bulan saya dan pengacara saya putar otak, kuras otak, ya, susah payah, ya berikhtiar berkomunikasi dengan publik, berkomunikasi dengan para hakim dalam persidangan dan sebagainya ya, dan membangun argumentatif, ya, sebaik-baiknya dalam pembelaan saya. Semuanya sia-sia karena saya meskipun hakim menyebutkan tidak ada mens rea dan jaksa penuntut menyatakan saya tidak terima uang, tidak terima benda, tidak terima janji. Ya, meskipun demikian saya tetap divonis 4,5 tahun penjara. Ini semua upaya manusia, diri saya sendiri, pengacara saya, pendukung, simpatisan semuanya sia-sia. Apa yang terjadi? Tiba-tiba seminggu kemudian abolisi. Itu seperti tangan Tuhan. Ya, tangan Tuhan benar itu. Dan saya tahu ada pemerannya, ada aktor-aktor yang membicarakan atau mengusulkan ya, amnesti untuk Pak Hasto dan abolisi untuk saya. Tapi ini semua kelihatan sekali merupakan serangkaian peristiwa yang terjadi, yang kemudian berujung pada amnesti dan abolisi yang mungkin tidak berlebihan kalau kita bilang itu bersejarah ya, historis. Karena setahu saya ini hanya ke-7 atau ke-8 kali dalam sejarah 80 tahun Republik Indonesia ya, terjadinya sebuah abolisi ya. Dan itulah betapa hebatnya, betapa luar biasanya rencana Tuhan Allah. Ya, saya nggak pernah tahu bahwa ada barang yang namanya abolisi di dalam UUD 45. Dan saya ataupun pengacara, keluarga, kita semua tidak pernah kepikiran bahwa perkara saya akan berakhir dengan sebuah barang yang namanya abolisi. Tapi itulah hebatnya Tuhan Allah. Ya, kita merasa merasa sangat kecil ya. Betapa tidak berdayanya kita ya, dibandingkan dengan luar biasanya rencana Tuhan Allah. Ya. Nah, satu kawan baik kita yang kita nggak sebut namanya, ya, kawan dekat kita juga, ya, salah satu pepatah favoritnya itu juga, God is always fair. Tuhan itu selalu adil. Ya. Dan kita beberapa hari lalu pas dinner di kantor kita juga sempat ngobrol mengenai karma. Ya. Dan saya sekarang sangat-sangat percaya hukum karma. Ya. Tadi kita juga singgung akuntabilitas. Ya. Bagi saya, Pak Rocky, karma itu seperti hukum alam. Ya, di mana sebuah hal yang tidak adil, ya, mungkin kita bisa gambarkan dengan definisi dari ilmu fisika, yaitu sesuatu yang tidak adil itu sesuatu yang tidak seimbang. Ya, jadi di luar sebuah keseimbangan yang seharusnya, gitu ya. Dan kita mungkin di antara kita ada yang tahu pepatah atau istilah alam akan mencari equilibriumnya. Ya. Nah, itu manifestasi daripada Tuhan itu maha adil. Ya. Mungkin butuh kesabaran, mungkin butuh waktu, mungkin harus lewat perjalanan yang berliku-liku dan melalui lembah yang paling gelap, ya, melalui puncak yang udaranya paling tipis, saljunya paling dalam, ya. Tapi
kebenaran selalu akan terungkap pada akhirnya, dan keadilan selalu akan terwujud pada akhirnya. Dan itulah hebatnya Tuhan Allah. Tom, does God have a sense of humor? Menurut saya, not only God has a sense of humor, but God has a great sense of humor. Jadi Tuhan Allah itu benar-benar luar biasa ya. Semua usaha manusia itu kecil begitu kita melihat rencana Tuhan. Ya. Kalau bicara dari pengalaman pribadi, 9 bulan saya dan pengacara saya putar otak, kuras otak, ya, susah payah, ya berikhtiar berkomunikasi dengan publik, berkomunikasi dengan para hakim dalam persidangan dan sebagainya ya, dan membangun argumentatif, ya, sebaik-baiknya dalam pembelaan saya. Semuanya sia-sia karena saya meskipun hakim menyebutkan tidak ada mens rea dan jaksa penuntut menyatakan saya tidak terima uang, tidak terima benda, tidak terima janji. Ya, meskipun demikian saya tetap divonis 4,5 tahun penjara. Ini semua upaya manusia, diri saya sendiri, pengacara saya, pendukung, simpatisan semuanya sia-sia. Apa yang terjadi? Tiba-tiba seminggu kemudian abolisi. Itu seperti tangan Tuhan. Ya, tangan Tuhan benar itu. Dan saya tahu ada pemerannya, ada aktor-aktor yang membicarakan atau mengusulkan ya, amnesti untuk Pak Hasto dan abolisi untuk saya. Tapi ini semua kelihatan sekali merupakan serangkaian peristiwa yang terjadi, yang kemudian berujung pada amnesti dan abolisi yang mungkin tidak berlebihan kalau kita bilang itu bersejarah ya, historis. Karena setahu saya ini hanya ke-7 atau ke-8 kali dalam sejarah 80 tahun Republik Indonesia ya, terjadinya sebuah abolisi ya. Dan itulah betapa hebatnya, betapa luar biasanya rencana Tuhan Allah. Ya, saya nggak pernah tahu bahwa ada barang yang namanya abolisi di dalam UUD 45. Dan saya ataupun pengacara, keluarga, itu semua tidak pernah kepikiran bahwa perkara saya akan berakhir dengan sebuah barang yang namanya abolisi. Tapi itulah hebatnya Tuhan Allah. Ya, kita merasa merasa sangat kecil ya. Betapa tidak berdayanya kita ya, dibandingkan dengan luar biasanya rencana Tuhan Allah. Ya. Nah, satu kawan baik kita yang kita nggak sebut namanya, ya, kawan dekat kita juga, ya, salah satu pepatah favoritnya itu juga, God is always fair. Tuhan itu selalu adil. Ya. Dan kita beberapa hari lalu pas dinner di kantor kita juga sempat ngobrol mengenai karma. Ya. Dan saya sekarang sangat-sangat percaya hukum karma. Ya. Tadi kita juga singgung akuntabilitas. Ya. Bagi saya, Pak Rocky, karma itu seperti hukum alam. Ya, di mana sebuah hal yang tidak adil, ya, mungkin kita bisa gambarkan dengan definisi dari ilmu fisika, yaitu sesuatu yang tidak adil itu sesuatu yang tidak seimbang. Ya, jadi di luar sebuah keseimbangan yang seharusnya, gitu ya. Dan kita mungkin di antara kita ada yang tahu pepatah atau istilah alam akan mencari equilibriumnya. Ya. Nah, itu manifestasi daripada Tuhan itu maha adil. Ya. Mungkin butuh kesabaran, mungkin butuh waktu, mungkin harus lewat perjalanan yang berliku-liku dan melalui lembah yang paling gelap,
ya, melalui puncak yang udaranya paling tipis, saljunya paling dalam, ya. Tapi kebenaran selalu akan terungkap pada akhirnya, dan keadilan selalu akan terwujud pada akhirnya. Dan itulah hebatnya Tuhan Allah.